Jalan menikung di Desa Bandar Baru, Deli Serdang, Sumatera Utara, tak ubahnya seperti tikungan-tikungan lainnya di sepanjang Jalan Medan Brastagi. Namun tahukah pemirsa, jika ternyata salah satu tikungan di jalur lintas Medan Brastagi ini memiliki kisah misteri yang melekat dengan masyarakat sekitar. Berbagai cerita yang menyebar dan rasa penasaran membawa tim on the spot datang langsung ke lokasi bernama Tikungan Amoy yang konon memiliki kisah misteri. Tepat di belakang saya adalah jalur lintas Medan Brastagi, yaitu jalur yang menghubungkan antara kota Medan dan Brastagi. Nampak terlihat tikungan ini biasa-biasa saja ya, tapi tahukah Anda kalau di tikungan ini sempat terjadi kecelakaan yang akhirnya menjadi kisah misteri bagi warga sekitar. Seperti apa kisahnya? Kita akan cari tahu. Menurut beberapa kesaksian dari warga sekitar, di tikungan ini kerap muncul sosok makhluk misterius berwujud wanita. Tidak hanya itu, suara-suara yang terdengar seperti tangisan seseorang dan rintihan meminta tolong juga terkadang sering terdengar di wilayah tersebut. Kalau sosok Tikungan Amoy itu pernah kita jumpa sekali pas daerah Tikungan juga di situ itu sosoknya sosok perempuan dia itu, rambutnya panjang tapi mukanya nggak nampak. Mukanya nggak nampak dia karena dia agak membelakangi. Dia agak belakang gitu aja, jadi wajahnya nggak nampak kita. Gimana bentuk wajahnya pernah juga kita, itu sekitar masih sore, jam 7:30 malam itu. Kebetulan pula ada ladang kita di sana pun, orang nggak betah, orang yang bilangkan seperti kayak di ladang kita tuh nggak bisa ini tidur, ada yang kadang datang, ada yang suara nangis gitu. Nanti kan suara nangis, minta tolong, rambutnya panjang, ada yang rambutnya ini, rambut pendek. Dari cerita yang beredar, sebelum ada kemunculan sosok tak kasat mata berwujud wanita ini, terdapat sebuah peristiwa mengenaskan di tahun 1970-an. Ketika itu, kecelakaan fatal di tikungan ini mengakibatkan kendaraan yang membawa gadis-gadis asal Tiongkok jatuh ke jurang. Iya, waktu kejadian itu di bawah, Pak. Di bawah, tuh buat jatuh, ada motor jatuh di atas, dia bilang lari awak ke atas gitu. Sudah itu awak penggeladang udah mayat semua. Udah bertaburan lah mayat cewek, semua cewek. Hal yang sama juga diutarakan oleh Ibu Supiah yang saat itu melihat kejadian kecelakaan tersebut. Pada waktu itu saya masih kecil, sekitar kelas 2, kelas 3 SD gitu. Pada waktu itu ada satu bus yang namanya bus Budi dari Belawan. Mereka itu pergi berziarah ke Brastagi untuk pemakaman jenazah satu bus itu penuh semua orang kita Tionghoa. Jadi pulang dari sana kita tidak tahu ininya, tahu dia masuk ke dalam jurang itu busnya dan kami lihat itu hanya kebakar. Jadi nggak ada yang selamat. Semenjak peristiwa naas tersebut, tikungan ini dijuluki dengan nama Tikungan Amoy. Tak lain karena sebagian besar korban meninggal dunia yang jatuh ke jurang mayoritas warga Tiongkok. Tidak sedikit juga dari warga sekitar yang mengalami hal-hal di luar nalar. Kalau subuh-subuh orang banyak lah. Ada yang dari Medan dari naik motor turun Amoy, dia bilang turun atau nggak nampak. Gitu sering itu awak dengar dulu. Pasca kecelakaan, menurut pengakuan, sering terjadi kecelakaan yang menimpa pengguna jalan yang melintas di jalur Medan Brastagi ini. Pernah juga kita mengalami daerah Tikungan Amoy itu
Padahal di situ kita lari ya sama kemanaan kita ini juga lari, paling ada lari sekitar lari 10 lah kita bilang, naik motor. Tahu-tahu entah kemana macam ada yang nolak, beb gitu, jatuh kayak berdua. Kita kebetulan waktu itu jam 12 siang dia bawa kereta. Kenapa tiba-tiba di sini jatuh, datang sutra, gelap, meninggal di tempat sana depan kita ini. Dari sudut pandang berbeda, Kanit Lantas Polsek Pancur Batu menjelaskan penyebab kejadian kecelakaan yang terjadi di tikungan Amoy ini lebih kepada pengendara yang tidak disiplin berlalu lintas. Kalau kita bersikap itu pandangan tersebut itu sangat jauh karena kita bersifatnya logika aja. Memang itu tikungan Amoy itu sedikit tajam kita bilang, tapi kalau kita mengikuti arus daripada disiplin berlalu lintas dan memang sudah memahamin aturan lalu lintas itu tidak ada masalah Pak. Nah dan bisa kami perjelas kembali, tikungan Amoy itu bukan titik yang rawan kecelakaan. Sepanjang kita menjabat di Polsek Pancur Batu ini. Terjadinya kecelakaan khususnya di jalur Medan Brastagi ini bisa disebabkan beberapa faktor. Pertama adalah faktor kendaraan yang tidak layak. Faktor kedua adalah pengendara yang tidak disiplin dan kabut yang sering turun tiba-tiba sehingga mengganggu jarak pandang pengendara. Karakteristik jalur lintas Medan Brastagi ini terbilang memiliki banyak tikungan tajam dan curam. Tak jarang para pengemudi yang ugal-ugalan dalam berkendara berujung pada kecelakaan. Tragedi di tikungan Amoy menjadi bukti kalau setiap pengendara yang ingin melewati jalur ini harus mempunyai disiplin berkendara yang baik serta kelayakan kendaraan. Terlepas dari ada atau tidaknya sosok makhluk tak kasat mata di tikungan ini, nyatanya keberadaan mereka memang ada. Percaya atau tidak, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Dan itulah kisah tikungan Amoy di jalur lintas Medan Brastagi